Saudara, kita pengen memperlihatkan bahwa bibit yang kita tanam biasanya hanya pendek seperti ini, ya, hanya segini. Nah, tapi hanya dengan 70 cm ini kalau rawatannya dengan bagus, maka kita bisa mendapati pertumbuhan yang cepat. Artinya apa? Artinya ketika tanaman itu dirawat dengan baik, maka dalam waktu yang tidak begitu lama, anggap saja teman-teman pada bilang, Pak, berapa tahun lengkeng bisa dibuahkan gitu ya. Nanti akan kita pertunjukkan di lahan, kita ada tanaman yang 1 tahun dari sak gini ya, kemudian 2 tahun, 3 tahun gitu, sampai yang sudah ada buahnya, itu nanti akan kita tunjukkan sehingga Anda mempunyai gambaran. Oh iya ya, ketika saya nanam 1 tahun, 2 tahun sudah sak gitu. Itu yang kita mau seperti itu. Ukuran rapi, Pak. Betul apa? Betul apa? Bawa apa nanti? Pergi mau. Betul. Tapi begitu terus. Sip. Itu ya nyekele ya. Petani asli ya Pak. Tani asli karo. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini penghujan, Tani karbitan. karena niki penghujan, boten nangsal air mengendong ting mriki, maka kanan kirinya dikasih lingkar. Nih, bahasa Jawa ini bacek dulu. Nggih, kersane mboten badhek. Nek naneme kemarau justru digaleng mubeng. Tapi kalau naneme penghujan, malah justru sing mubeng niki dikalen. Nah, seperti ini. Dan ini masih banyak yang dibanjarkan sampai ke tempat. Kemudian ketika sudah akar jalan, kemudian daun utuh, itu maka pertumbuhannya akan lebih kencang. Seperti itu. Ini ya, perlakuannya sama. Mau menggunakan NPK 16 atau yang 21 atau 17 sama saja. Dan catatannya pupuk semakin sedikit itu semakin bagus. Hanya kita harus semakin sering. Saudara, ini mari kita lihat ya, tanaman-tanaman kita. Yang akan kita bahas adalah saat usia setahun itu seperti ini. Dan ketika seperti ini apa sudah siap dibuahkan? Mari kita lihat ya, bahwa di sini hanya baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling ini sekitar 10 pucukan. Jadi kalau mau dibuahkan bisa, tetapi potensinya hanya ada di pucuk-pucuk ini saja. Nah, sehingga berarti kesimpulannya ini bisa dibuahkan tetapi belum layak gitu ya. Contoh kita lihat yang ada di sini. Yang ada di sini mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya belum ada, sekitar 15 sisi ya, 15 pucukan. Jadi seperti ini masih belum layak, sehingga masih menunggu, ini mungkin 1 tahun lagi. Saudara, mau kita lihat sekarang ini yang sudah umur di atas 2 tahun, di mana kalau kita perhatikan di sini percabangannya memang sudah siap ya. Jadi ini pucuknya sudah sudah kelihatan ini siap produksi. Jadi seperti ini. Nah, ranting-rantingnya sudah cukup kokoh, ada kematangan. Dan ketika kita lihat di sini banyak sekali ranting kalau kita hitung misalnya ya. Jadi saya berbicara biasanya tentang kelayakan. Pak, umur berapa lengkeng itu dibuahkan gitu ya. Kita melihatnya dari sisi, pertama kali dari sisi jumlah daripada calon tanggenya. Ya, saya menyatakan sering kalau belum ada 50 tangge seperti ini, 50 calon tangge ya jangan dulu. Tapi kalau ini mungkin sudah ratusan ya. Jadi kalau misalnya berbuah 50% aja, harapan 50 tangge itu ada. Ya, kalau masalah umur, masalah besarnya, biasanya kita juga melihat bahwa besarnya pohon itu tergantung juga dari rawatan.
Di sini ada yang rawatannya sama, tapi ada yang subur, ada yang tidak. Seperti ini ternyata masih belum begitu gede ya. Ya, padahal kalau kita lihat ini sama umur. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah luar biasa kapasitas produksinya kalau seperti ini. Tapi ini baru mau dibuahkan yang pertama. Saudara, ini yang umur 2,5 tahun ya, tetapi ini dari cangkok. Kalau kita lihat memang pohonnya masih sak gitu, belum begitu besar. Tetapi karena ini buah pertama, dan di buah pertama ini saya pikir ini juga sudah cukup bagus ya. Dulu kita lihat ini kok rantingnya sudah menunjukkan ranting produksi, kemudian seperti ini. Coba kita lihat ini, kita dekatkan. Nah, dari sebelah sana Mas, ngaling-ngalingi kamera yang ada di sini Mas. Nah ini bungkusnya aja baru belum lama, 2 mingguan ya. 2 mingguan, ini sudah cukup. Jadi yang saya maksud minimal 50 pucukan itu ya gini. Jadi ada 50 pucuk gini, itu baru sampean bisa tanya pohon itu bisa dibuahkan. Ideal, artinya kita tidak rugi dalam perawatan, kemudian harga boosternya, kemudian bungkusnya dan sebagainya itu tidak rugi. Tetapi kalau belum ada 50 bungkus seperti ini, ya hitungan kita itu secara bisnis, secara usaha akan mengalami bahwa wah nggak untung ini kan gitu ya. Nah seperti ini, paling tidak ada 50, nanti kalau misalnya 2 bungkus gini ya jadi 25 apa namanya bungkus. Kalau 2 tangke gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah ada di atas 40 bungkus ada ini. Muter sampai sana ya. Nah, sehingga dengan demikian ini saya mengambil keputusan dengan umur 2,5 tahun kita buahkan. Saudara, dengan kematangan perantingan, kemudian dengan umur yang semakin tua, kemudian dengan kecukupannya nutrisi, daunnya lebat gitu ya, ya bisa bagus. Tetapi kalau kita hanya berpikir bahwa lengkeng itu menguntungkan apa tidak gitu ya, ya gimana ya saya jawabnya ya. Jangan-jangan yang namanya untung itu ya ada orang untung ada orang rugi. Padahal kalau kita tahu bahwa yang namanya kelengkeng itu tidak menguntungkan, tetapi menghasilkan. Kalau hasil artinya ketika kita ini sudah berusaha maka ada hasil. Kalau sudah ada rawatan ya kita sesuai dengan hasil rawatannya kayak apa. Nah beda kan dengan menguntungkan ini kan untung. Kita nggak kerja aja untung loh. Kita nggak kemana-mana ngapain aja untung loh kan itu ya. Jangan bilang lengkeng ini untung, tapi lengkeng ini adalah menghasilkan sejauh Anda berjuang ya seperti ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa yang namanya kita nggak usah buru-buru menunggu kematangan daripada ranting produksi dan sebagainya, sehingga kalau yang dibicarakan 2 kali semi langsung mau di booster dan sebagainya itu ya itu kalau memang kita keburu pengen buah.